pagi, Pak. Pagi dulu. Silakan duduk, Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, tadi saya baru dapat laporan dari tim marketing. Nah, kalau kita itu sebenarnya ada kekosongan di bagian digital marketing analysis. Nah, mungkin di sini saya mau minta bantuan Ibu buat dipertimbangkan buat adanya penambahan orang buat mengisi posisi tersebut. Ini dokumennya udah saya rapikan, Ibu bisa dilihat tentu. Baik. Kira-kira lowongan itu dimulai dari kapan ya Pak? Mungkin sesegera mungkin sih Bu, mungkin secepatnya bisa dilakukan saja. Baik kalau begitu. Ini dokumennya saya baca. Untuk open recruitment, ntar infonya akan saya sebarkan secepatnya ya Pak. Jadi bisa keisi posisi. Oke, paling itu aja sih Bu dari saya. Baik. Ini saya infokan kembali ya Pak. Ya, Terima kasih ya Pak. Ya. Manajer HRD membuat lowongan pekerjaan melalui situs website AHM Career dan melalui website pendukung lainnya terkait dengan info lowongan pekerjaan. Pembukaan lowongan pekerjaan ini disertai informasi kualifikasi, persyaratan, serta deskripsi pekerjaan yang berlaku agar mudah dihubungi oleh para pelamar pekerjaan. Dan manajer HRD pun meninjau ulang lamaran pekerjaan agar informasinya benar dan sesuai. Selamat pagi. Pagi. Kalian mau interview ya? Iya. Kalau gitu langsung ikut saya ke ruangan interview ya? Iya, baik. Silakan duduk. Para pelamar pun bersiap mengikuti sesi interview. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kantor AHM. Sebelumnya, perkenalkan saya Jesslyn sebagai manajer HRD. Beberapa hari yang lalu, saya telah menerima CV serta surat lamaran kerja kalian yang dikirimkan melalui email. Apakah kalian sudah membawa persyaratan secara fisiknya? Sudah. Boleh saya lihat? Sebelum memulai interview, manajer HRD pun meninjau kembali berkas fisik dan persyaratan yang dibawa oleh pelamar pekerjaan, berupa surat aplikasi pelamar pekerjaan dan CV mereka masing-masing. Baik, kalau begitu, apakah kita bisa langsung mulai saja sesi wawancaranya? Bisa Bu. Oke, jadi yang pertama mungkin kalian bisa jelaskan tentang diri kalian masing-masing terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari yang sisi kiri terlebih dahulu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Felix Salim, berusia 25 tahun. Saya memiliki latar belakang di bagian digital business. Saya juga memiliki 1 tahun pengalaman di PT Brainwork. Kenalkan, saya Patricia Tayada Vintan dari Universitas Katolik Parahyangan dengan jurusan Manajemen Pemasaran. Saya memiliki kemampuan dalam analisis data dan saya juga memahami mengenai sosial media. Saya juga dapat beradaptasi dalam bekerja tim maupun individu. Perkenalkan, nama saya Zawaki Zahendra, usia saya 26 tahun. Saya merupakan seorang pekerja yang profesional, penuh ambisi, adaptif, yang berfokus pada pekerjaan, khususnya analisa pemasaran digital. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bisnis digital yang memberi saya pemahaman yang kuat tentang teknologi dan bisnis. Saya juga memiliki pengalaman kerja sebelumnya di bidang yang sama selama 5 tahun. Itu memungkinkan saya untuk mempelajari proses bisnis dan menerapkan pemahaman tersebut ke dalam pekerjaan. Nah, jadi untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira apa rencana kalian untuk perusahaan ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan? Mungkin bisa dijawab dari Kezia terlebih dahulu.
Pertama, dalam 5 tahun ke depan, saya berencana untuk mengintegrasikan platform dan teknologi yang lebih canggih ke dalam strategi pemasaran perusahaan, seperti penerapan AI dan augmented reality. Yang kedua, saya juga akan terus memperluas kehadiran online perusahaan dengan mengoptimalkan search engine optimization untuk meningkatkan visitabilitas perusahaan di berbagai platform digital. Dan yang pasti, dalam 5 tahun ke depan, saya akan terus berkontribusi kepada perusahaan secara maksimal dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan membawa perusahaan menjadi unggul dalam ranah digital marketing. Dalam rencana 5 tahun ke depan, saya akan meningkatkan target penjualan yang akan memberikan benefit untuk perusahaan ini. Saya akan meningkatkan dengan menggunakan teknologi digital. Rencana 5 tahun ke depan saya di perusahaan ini, saya akan berusaha keras supaya perusahaan ini dapat mencapai target bisnis pada bidangnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya akan memberikan sebuah situasi untuk yang laki-laki, Felix. Bagaimana apabila Anda mendapatkan tugas dari perusahaan dalam waktu yang lama dan posisinya itu berada di luar kota? Sedangkan pada saat yang bersamaan, istri Anda sedang melahirkan, atau pada bulan-bulan tersebut, Anda sudah mengetahui bahwa istri Anda akan melahirkan. Dan untuk yang wanita, Kezia dan Patricia, bagaimana jika saat Anda berada dalam pekerjaan di luar kota tersebut, suami Anda sedang sakit keras dan harus berada di ruangan ICU? Kira-kira dari masalah tersebut, apa yang akan kalian lakukan jika berada dalam situasi tersebut? Boleh langsung dijawab? Mungkin dari Patricia. Baik Bu, pertama-tama saya akan menjelaskan kondisi suami saya tersebut. Jika kondisi tersebut sangat memungkinkan untuk kehadiran saya mohon untuk diberikan WFA. Jika ada kasus seperti saya lagi kerja di luar kota dengan istri saya hamil, maka saya akan berusaha untuk menyelesaikan kerjaan saya saat itu supaya saya bisa menemani istri saya. Terkait dengan situasi tersebut, yang pertama saya akan mengkomunikasikan keadaan saya kepada atasan dan rekan kerja saya. Saya akan menjelaskan bahwa suami saya sedang sakit keras dan berada di ICU, sehingga mereka memahami keadaan dan dapat membantu dalam mengatur tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua, saya akan mengatur prioritas pekerjaan berdasarkan kebutuhan mendesak dan yang penting. Lalu saya akan menyampaikan ketersediaan saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pribadi dan profesional. Baik, mungkin ini untuk pertanyaan yang terakhir, di mana saya akan memberikan sebuah study case yang berhubungan dengan job yang akan kalian apply di perusahaan ini nantinya. Misalnya, kalian akan diberikan modal untuk mempromosikan produk kita ke potensial customer. Kira-kira strategi digital marketing apa yang akan kalian buat untuk promosi tersebut? Misalnya boleh dijawab oleh Felix terlebih dahulu. Baik Bu, jika saya diberikan modal untuk mempromosikan produk kita, saya mungkin akan meng-hire sebanyak-banyaknya influencer supaya dapat mencapai potensial customer yang lebih besar dan lebih luas. Jika saya diberikan modal untuk mempromosikan produk ke potensial customer, strategi digital marketing yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan penelitian pasar yang mendalam untuk mengidentifikasi target audiens yang paling relevan dan tertarik dengan produk. Lalu, saya akan menciptakan konten yang menarik dan relevan. Selanjutnya, saya akan menggunakan search engine optimization. Lalu, saya akan menggunakan data analitik untuk memantau dan menganalisa kinerja pemasaran dengan memahami tingkat konversi, return on investment, dan keterlibatan pengguna sehingga saya dapat mengidentifikasi peluang pengoptimalan, menguji strategi baru, dan terus meningkatkan efektivitas. Modal tersebut saya akan gunakan untuk membayar influencer. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah kalian berikan. Mungkin sesi wawancara kita sudah sampai di sini saja. Untuk informasi berikutnya, saya akan memberikan pengumuman melalui email yang akan saya kirimkan ke email kalian masing-masing. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas ketersediaan kalian untuk menghadiri sesi interview pada kesempatan kali ini.
Kalau begitu, kalian sudah boleh dipersilakan untuk meninggalkan ruangan interview ini. Baik, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kasih, Bu. Silakan. Setelah mewawancarai, HRD pun telah membuat keputusan akan pelolosan pewawancara yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan, tentunya melalui persetujuan Pak Adit selaku pihak dari Digital Marketing Analysis. Kemudian manajer HRD pun membuat surat pemberitahuan hasil wawancara kepada para pelamar yang akan dikirimkan melalui media email ke alamat email mereka masing-masing. Surat pemberitahuan yang dikirimkan berupa surat diterima dan ditolak terhadap masing-masing kualifikasi pekerja. Surat diterima tersebut juga berisikan pemberitahuan terkait dengan pengikutsertaan pelamar yang diterima untuk mengikuti orientasi atau pelatihan training karyawan baru yang diselenggarakan oleh pihak AHM.